Fatma, Fatma, tunggu Fatma. Fatma, jangan lari Fatma. Fatma. Kalau lu mau kawin sama gua jamin bahagia hidup lu. Oga, Pak Haji, sadar dong udah punya 2 bini. Ayo kagak mau jadi yang ketiga. Fatma, Fatma, tunggu Fatma. Kalau nggak kawin sama gua nyesel lo nanti. Bodoh amat, kagak peduli. Pak Haji denger ya, uang itu nggak selamanya bikin kita bahagia. Pak Haji pulang aja pulang. Aduh. Kau bawa cinta merasa sempurna. Jalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Fatma. Aduh. Fatma. Kini ku ingin hentikan waktu. Buset, udah malam. Udah dari kapan nih mobil berhenti ya? Waduh, mana nih gue? Man, ada orang kayaknya belakang. Lihat ya. Syukur. Ini cewek ngapain? Lu siapa? Mau maling nih kayaknya nih. Lu mau maling ya? Mau maling nih. Wah, nggak bener nih. Emang nih. Ngapain Lu ngapain di situ? Buset, santai aja dong. Gue baru bangun langsung diterakin kayak begitu. Oh, siapa yang nyolong? Lu cek aja sendiri barang-barang lu. Orang gue numpang doang. Kok lu berantakin barang-barang gua sih? Oh, ini box lo nih ya. Iya, ini box lo. Apaan sih sih? Gini doang aja pakai marah-marah. Ya. Elah, baik banget. Emang susah ya nyari orang baik zaman sekarang. Ditebengin mobil jelek begini aja, pada sombong banget. Kok jadi marah-marah? Bukannya gua yang harus marah. Rasanya nggak enak kan? Digituin nggak enak kan? Sama, gue juga nggak enak digituin. Masa baru bangun tidur gue udah dikatain gue nyolong lagi segala macem. Enak aja. Udah deh, mendingan lu berdua bantuin gue turun nih. Gimana lagi kita turun mobilnya? Bantu. Udah. Baju jualan, Mbak. Nih, ini baru marah-marah kalau begitu. Nih. Udah ditolongin. Nggak tahu terima kasih emang nih cewek. Gua sumpahin ketemu lagi sama gua nih. Astagfirullahaladzim, lu kenapa Fatma? Duduk. Gimana nih? Lu kudu bantuin gue. Emak gue. Aduh, sinya mau ngejodohin gue sama aki-aki. Kebangetan. Hah? Lo dijodohin? Iya nih. Nyak gue tuh ternyata selama ini ngebiayain gue kuliah pakai uangnya si aki-aki itu. Nah sekarang dia minta gue buat dikawinin. Jadi bini ketiga, lo bisa bayangin gak sih? Aduh. Nih, pokoknya simpan lo nih satu-satunya harapan gue. Lo mesti bantuin gue. Gue kudu wajib punya kerjaan. Biar gue punya duit buat ganti uang tuh aki-aki. Tapi lo mau kerja apaan sih? Ya lo bantuin gue mikir, mana gue tahu. Ya udah deh, kalau lo nggak bisa bantuin gue, mendingan gue kalau Enggak, jangan enggak. Iya, gue usahain biar lo dapat kerjaan. Tapi lo jangan pergi, udah di sini aja ya. Udah gue bakal usahain, tenang aja. Beneran nih, gue gak mau lo jadi bini ketiga. Iya, tenang aja, serius. Gue bakal cariin lo kerjaan. Pakai alasan digangguin orang. Bilang aja, tadi kalian habis dugem. Dugem dari mana sih? Lagian baju kucel, badan bau keringat. Ya Om, tadi kita disusunin barang-barang yang berantakan. Tadi ada cewek gila yang ke mobil kita. Hancur deh semua. Alasan. Kalian ini mah nggak bisa dipercaya. Bikin kegiatan amal, padahal cuma buang-buang uang doang kan? Lagian kan Dion nggak pakai uangnya papi. Sekali-sekali hargain dong usahanya Dion. Lagian Dion cuma bantu-bantu orang yang ada di panti kok. Alah, kalau kamu mau kerja, kamu tinggal datang ke kantor. Nggak perlu kayak gini. Udah,
Papi nggak mau dengar alasan apa-apa. Kalau kalian mau kerja, datang ke kantor. Salah terus gue, men. Eli! Kemana tuh orang? Iya, Bang Haji. Maaf Bang Haji, Ai juga kagak tahu kalau Fatma tuh bisa nekat kayak begitu, Bang. Lu itu gimana sih? Gue datang ke sini kan bawa duit, bawa keluarga, bawa tetangga. Kan gue jadi malu. Bang Haji tenang aja dah. Fatma pasti balik kok. Lagian dia kagak bakalan ninggalin Ai sendirian, Bang. Oke, gue tunggu janji lu. Kalau kagak, gimana kalau Aye gantiin posisinya si Fatme, Bang? Ya Bang ya, apa tuh demen saya sama abang gitu. Ya Bang ya. Waduh. Nih, tunggu dulu nih. Ini dia, Mak. Kantornya om gue. Iya sih, cuman lo mau ngasih gue kerjaan apaan sih? Ini kantor apaan? Udah. Lo sekarang tunggu sini. Gue mau gue bentar ya. Bentar, tunggu sini. Kerja apaan ya gue di tempat beginian? Pak, lagi ngapain sih? Senam nih. Mau pakai bohong lagi. Pak, kalau lagi dihukum hormatnya yang bener dong. Sama merah putih juga, kagak sopan. Bener, lu kesini sih. Tuh bener kan? Pagi, Pak. Pagi. Jadi benar kamu mau kerja di sini? Iya sih, Pak. Kalau boleh. Ya mudah-mudahan saya diterima ya. Kalau gitu kamu harus ikut tes latihan. Ikut tes. Nggak masalah, Pak. Siap. Surip, hukuman kamu udah selesai. Ayo ke sini. Siapa? Mau dikenalin sama dia ya, Pak? Pede banget. Sekarang tugas kamu ajak dia ikut latihan. Oh, siap. Ayo. Hah? Salah. Sembarangan PA banget. Yang ini. Oh, yang ini maunya aku juga yang ini, Pak. Ya. Ya udah nggak usah pegang-pegang dong. Nih, bilangin sama Om Mon apa ya? Ini yang latih gue kagak ada yang lain nih, kagak ada giginya utuh begitu. Syukur-syukur masih ada dia. Barang langka itu. Ya udah. Yaudah deh, Pak. Yang penting saya kerja deh. Ya. Oke. Ayo, silakan. Pak, nih doain gue ya. Makasih ya Om, udah masukin teman aku kerja. Sekarang aku mau pulang dulu nih Om. Aku pamit dulu ya Om. Ya udah, sama-sama. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Ayo terus. Semakin kulihat masa lalu, Ayo terus. semakin hatiku tak Ayo Fatma, menentu. terus Fatma. Tetapi satu Apa sinar ya? terangi jiwaku saat ku melihat senyummu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Selamat ya. Kau bawa Mulai hari ini kamu sudah bisa dinas di lapangan. Siap, terima kasih Pak Komandan. Laksanakan. Dan saya ingatkan juga, mulai hari ini saya tidak mau melihat lagi ada PKL, pengemis, dan pengamen yang diloloskan. Siap, laksanakan Pak Komandan. Ayo Bu, nih murah banget Bu. Berapa ini? Murah, 50.000. Itu. Sama ini. Kalau dua? Dua, ya kasih 60.000 lah. Enggak jadi. Udah, kok Bu, nggak jadi. Ini diskon. Diskon 30.000 aja. 30.000 doang. Lu mau ngapain? amanin barang, bro. Amanin barang gimana? Kan kita punya surat. Santai aja udah. Udah santai.
Yang sono. Ini udah beres. Yang sono. Yang apa sih itu tuh? Ini aja nih. Nggak mau bubar nih. Ajar nih. Bawa semuanya itu. Bawa mereka. Halo? Ngapain kalian kesini? Belanja. Ngapain? Lo lihat dong seragam kita apaan nih? Satpol PP. Udah tahu mau nangkep lo lah. Ngapain lagi? Ngapain lo dagang-dagang ilegal di sini, ha? Enak aja main ngegusur. Kita di sini bukan PKL. Kita buat bantu nih panti jompo. Basi lo. Semua orang juga ngomongnya kayak gitu. Emang lo punya surat izin? Mana gue lihat? Punya? Mana surat izinnya? Itu dia, bro. Itu dia apaan? Pak gue urusin. Lu gimana sih? Itu penting banget buat di sini tau nggak? Jadi gimana? Punya nggak? Bener kan? Liar kan dagangan lo kan? Enak aja liar. Ayo udah nggak usah pakai tapi-tapian deh. Nah, mendingan lo berdua ikut gua biar teman-teman gue yang urus dagangan lo. Cepet semuanya. Yuk. Gimana sih lu? Selesaiin di kantor. Lu John gimana sih ya? Nah, udah deh. Lo berdua tunggu di sini aja ya. Ini urusin 2 orang ya. Aku mau bantu teman-teman yang lain. Aku mama. Lu jangan bikin gue turun pasaran. Ntar gue dikira mama lagi. Lu sana. Maksudnya Fatma. Aku bantu teman yang lain ya. Iya. Bye-bye. Lo pada yang bener nih. Tunggu di sini ya. Jangan sampai kemana-mana. Gue mau laporin nama lo berdua dulu. Tuh baru gue bilangin. Lo mau kabur ya berdua ya? Hah? Iya. Ngerencanain mau kabur kan? Kagak, gue mikirin. Po, tolongin saya dong, Po. Kasihan saya, Po. Saya butuh berobat buat anak saya, Po. Anak saya lagi kejang-kejang di rumah sakit, Po. Nah, anaknya umur berapa? Umur 9 tahun, Po. Tolongin saya, Po. Gimana ya? Saya kalau kejualan di sini nggak bisa beli obat, Po. Tolongin saya, Po. Yaudah, ngomong kagak ada temen-temen gue yang liat. Udah kabur aja di sana. Makasih, Po. Yang jauh ya. Cepet semua ya. Makasih ya, Po. Iya. Salam ya, Po, sama anaknya. Wah, nggak bener nih. Kok dibebasin ibu-ibu yang tadi? Kok kita kagak? Kita kapan? Kita Iya. mau bebas dong. Lu pada nggak punya hati ya berdua? Lu denger nggak tadi ibu-ibu ngomong apaan? Itu Nyanya punya anaknya sakit kejang-kejang. Kalau mati bagaimana? Ya gue bebasin lah. Kalau lu berdua kan, emang bener sadar lu minta ditimpe lu. Aduh, lu mau aja dibohongin sama ibu yang tadi. Udah biasa kan kayak gitu. Iya, makanya ditipu mau Udah aja. sering. Berapa ratus kali kayak gituan. Sering. Karena itu. Mau dong dibebasin. Apaan sih? Kagak ada ampun dong lu berdua. Apa-apaan kalian? Kok kerjain? Gue punya petugas. Iya nih Pak, masa dibujuk-bujuk? Wah, kurang ajar banget ya. Ibu-ibu yang tadi dibebasin sama dia, Pak. Bebasin tuh. Ya kita juga mau dong. Benar, Fatma. Kamu bebasin di antara mereka. Tapi cuma seorang doang, Pak. Itu juga keadaan darurat, Pak. Masalahnya anaknya itu katanya masuk rumah sakit, Pak. Oh, jadi kamu kasihan sama mereka? Fatma. Mau aja kamu dikebulin sama mereka. Bagaimana kalau kerja berikutnya? Pasti banyak masalah lain lagi. Fatma. Sekarang juga saya pecat kamu. Ya, Pak. Jangan kayak begitu dong, Pak. Kenapa kalian joget-joget? Sekarang kalian ikut saya. Ayo. Pak, udah. Mau bebas dong. Ya udah, nanti urusannya di kantor. Apa bebas, Pak? Udah, urusannya di kantor. Kesel. Gak terima nih kayak begini nih. Baru 1 hari kerja masa udah dipecat. Aduh. Fatma lo mau jadi apa sih? Aduh, pusing deh kayak gini caranya. Gak terima banget nih gue diperlakuin kayak begini. Lo sih mau aja ditipu sama mereka. Ya mana gue tahu namanya juga dibohongin. Heran deh. Makanya lo mikir dong. Justru karena gue mikir nih makanya gue jadi pusing begini. Apa nangis buset deh. Aduh gimana nasib gue dong nih. Lo kan enak. Lo kerja cuma buat nyebukin diri. Kalau gue, ya Allah, gue tuh mesti bayar utang nih. Kalau gue kagak bisa bayar, gue bakal dikawinin sama tuh aki-aki. Ya Allah, gak banget gue. Iya, gue ngerti. Tapi kan lo tetap aja kan dapat gaji dari om gue. Iya sih, ini dapat nih. Tuh, 50.000. Tapi kan ini hari ini. Besok nasib gue gimana nih?
serius? Mau jadi Pol PP? Nih lo dengerin gue ya. Kalau udah begini kejadiannya, gue mah ridho, ikhlas, rela kerja apaan aja. Mau Satpol PP kayak mau kenek, mau supir kayak gue jabanin, yang penting halal. Ya udah. Kalau gitu, lo bisa besok ikut gue, temuin om gue bakal rayu dia, biar diterima lo jadi anggota Pol PP. Ah, lo serius nih? Ya iyalah, gue serius. Masa gue bohongan sama lo? Gue seneng banget. Ani, thank you. Udah. Sekarang mendingan lo minum deh, biar lo tenang. Minum dulu. Ya Allah, baik banget lo sama gue, thank you. Udah tahu Bang Kipli punya istri 2, masih aja nyodorin diri. Lu pikir gua senang apa? Dapat tambahan saingan? Sikat aja, Po. Udah. Dasar lu ya, sembarangan aja lu kalau ngomong. Asal lu tahu, gua kagak pernah nyodorin diri. Laki lu tuh yang kegatelan datang ke rumah gua. Kegatelan juga gak bakalan. Enak aja, lu mestinya yang bisa jaga laki lu. Lu berani, jangan pegang-pegang gua lu. Lu pergi dari gua. Aduh Fatma, alhamdulillah. Untung lu buru-buru pulang, Neng. Iya nih, Fatma udah balik. Dah, Mak. Ini orang ngapain sih berdua di sini? Hah? Udah datang ke rumah orang, malah bikin onar. Lo ngapain, hah? Mau ngeroyok nyak gua, hah? Bilang. Emak lu yang bikin onar duluan. Ada apaan sih nih, Nyak? Heran deh. Dia nih yang mulai duluan. Masanya dikatain nyodorin diri. Barangan banget kalau ngomong. Barangan banget. Jadi ini yang namanya Fatma. Gue pikir yang ini nih. Berarti kita salah target dong. Tapi kok muda ya? Iya, emang gue masih muda. Apa urusannya sih sama lu pada? Lu pikir masih muda bisa ngerebut hati Bang Haji? Bang Haji itu milik gua. Siapa juga yang mau ngerebut? Ambil tuh Pak Haji ya, sepuas-puasnya. Ayah mah kagak pernah demen sama laki. Laki empok berdua. Aja nih, lu berdua ya, jangan bikin ribut di rumah gue. Gue udah empat banget nih ya. Lu kalau berani macam-macam, ya. Udah sikat emang. Sikat. Ambil cepetan. Pokoknya lu mesti pergi sama gua. Iya, Pak, ini. Ayo bawa apaan nih? Mau pergi enggak lu? Pergi nih, bawa ayo pel pakai beginian. Minggat lu. Gua takut. Lu berani sama gua? Banyak maju aja nih. Ayo. Emang susah ya ngadepin cewek stres kayak gini. Ya udah Minggat dari rumah gua. Tahu nih. Enak banget datang maki-maki duangan. Tahu untung ayah lagi masih sabar, Mak. Perkara aja. Udah. Mak, makanya tuh, lihat kan kelakuan Nyak tuh kalau ngejodohin aneh sama yang udah begituan tuh. Udah bangkot, istri aja udah 2, Mak. Ya, Fatma, gua tuh kagak ngejodohin elu. Emang Bang Hajinya aja yang mau sama lu. Lagian kita kan udah banyak utang budi, tahu, Neng. Ya udah tuh, Nyak, makanya jangan lagi diterima ya duitnya. Nih, kecil-kecil begini. Lihat sendiri. Ya, pelanin dikit dong. Ya, Dion di mana? Dari kemarin dia nggak pulang. Makanya kamu jadi seorang ayah harus memperhatikan anak dong. Ya, pelanin dikit dong. Handoko serius ini nyari Dion. Aduh, John. Seumur-umur nih, gue nggak pernah kayak gini. Iya nih, sial banget itu. Kan maksud kita baik. Kenapa harus jadi kayak gini sih ya? Coba setel lagi. Siapa tahu bisa bantuin gue. Ya, berharap aja. Dion di mana ya? Dia telepon, Om. Angkat. Halo? Ini cewek ini cuma senangnya doang datang ke gue. Di saat gue susah, bluff. Nggak ada kabar. Nggak bisa dihubungin. Allah. Bisa tidur lu. Gue cobain ya. Duluan ya. Duluan deh.
Bro, sial banget kita. Mana tidur kayak sarden, banyak nyamuk. John, lu pikir gue seneng apa di sini? Kagak ada guling, kagak ada bed cover, kagak ada AC, panas, banyak nyamuk, bete gue. Kangen rumah gue. Sama. Aduh. Ya udah deh, gue coba tidurin deh. Buset. Deh, santai aja. Iya. John, tolongin gue dong. Sorry, gue gak mau cari masalah di sini. Lo ketawa lagi. Gue lagi menderita nih, buset bau banget, sumpah. Ngantuk lu. Ya, yang ngantuk sih ngantuk. Tidur sendiri aja, gak usah begini-beginian. Selamat siang, Pak. Siang. Iya, Pak Daus. Ini begini. Setelah saya pikir-pikir, saya nyesel juga sama apa yang udah saya lakukan waktu saya kerja di sini. Kalau saya kembali kerja di sini lagi, boleh nggak ya, Pak? Iya, Om. Tolonglah terima Fatma lagi jadi kerja. Kalau ada apa-apa, aku di jaminannya, Om. Oke, saya terima. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Sekarang kamu masuk. Ini sama saya. Waktu kemarin itu kita lagi bikin bazar amal buat bantuin panti jompo. Mbak kalau nggak percaya, boleh tanya saya. Temen saya dilepasin. Coba, taruh aja sama saya. Lah, kan kalau gue bebas, gue bisa bantu lu bebas juga. Hah? Dengerin ya, mau apapun alasannya, kalau lo berdua itu pada dagang, kagak ada surat izinnya, itu kagak boleh. Boro-boro ngelepasin lo berdua, ngelepasin satu aja gue kagak mungkin. Kan ada lo berdua juga tuh. Pada saat gue ngelepasin tuh ibu-ibu yang ngebohongin gue. Gue kagak mau dipecat 2 kali. Aja. Mbak, biar perkaranya mudah nih. Mbak minta berapa? Udah gampang. Ntar kalau kita keluar nih, kita kasih duitnya. Berani nih, anak muda zaman sekarang tuh ya, malah mau nyogok gue lagi. Baru gue bilangin, kagak akan gue lepasin. Ini masih mau pakai uang lagi. Wah, kan lu berdua padahal anak kuliah. Tapi kenapa kagak ngerti ya? Mental kayak lu berdua tuh kagak bener. Aduh, tampang doang keren. Jiwanya pada KKN koruptor semua. Parah lu, parah. Kalau pantas lu dihukum nih berdua. Aduh, mulai ceramah nih perempuan. Ya iyalah. Bukannya malah ngerenungin minta maaf. Malah ngehalalin segala cara buat keluar. Mbak, gua kalau ketemu lu nih ya, bawaannya sial mulu. Yang pertama, lu obrak-abrik dagangan gua. Yang kedua, lu bawa gua masuk ke sini, padahal kita nggak salah. Nih orang-orang kayak lu berdua nih yang gawat nih. Lu yang sial, gua dibawa-bawa. Tarik nggak kata-kata lo? Udah, daripada gue di sini, ketularan lo berdua sial. Apa ya? Kalau ketemu lagi, gua balas perlakuan. Terserah, yang jelas gue kagak mau nongkrong berdua sama lo. Ntar sama bos komandan gue dikirain gue mau bantuin lo lagi. Kagak bakal, udah lo enak-enak aja di sini. Gimana? Ada kabar? Belum, Om. Nomornya Dion pun nggak aktif. Terus si Joni yang biasa sama Dion juga nggak bisa dihubungin, Om. Kemana sih dia? Bikin repot aja. Tapi Om tenang, Om. Lebih baik Om istirahat aja. Urusan seperti ini biar Stella yang nanganin. Dan saya jamin si Dion bakalan kembali, Om. Atau kalau perlu teman-teman Stella akan saya kerahin untuk cari si Dion juga. Makasih ya Stella. Om senang lihat perhatian kamu sama Dion. Dan Om semakin yakin kalau kamu yang paling cocok sama Dion. Dan bisa ngerubah cara pandang dia tentang Om. Makasih ya, Om. Tenang aja Om, begitu gue nemuin Dion, aku bakalan dapetin perhatian penuh dari Om. Dan lo Dion, lo nggak bisa ngindar lagi dari Stella.
Gimana lagi gue harus cari Dion? Kalau gue tanya sama temen-temennya nih, pasti mereka nggak bakal ngasih tahu gue. Ada kompak banget sih mereka. Dion ikut ditertipin. Ngapain dia di sana ya? Gimana ya cara bebasinnya? Kalau bebasin dari Satpol PP, itu urusan sangat gampang. Stella gitu loh. Apa sih yang gak bisa? Asal Bapak tahu ya, Dion itu anak orang kaya Pak. Dan Dion punya banyak gedung. Pasti ada yang salah nih kalau Dion bisa ketangkap. Pokoknya saya nggak mau tahu Dion harus bebas saat ini juga. Ya ampun, bahkan udah saya bilang ini belum waktunya jam besuk. Sebentar lagi juga udah. Pak Surip, ada apaan sih nih? Ini orang belum waktunya jam besuk ngotot mau masuk. Ini Bapak nih nggak ngerti-ngerti gue ngomong dari tadi. Gini Mbak ya, tolong kita di sini punya peraturan. Kalau Mbak emang pengen ketemu sama Mas Dionnya, bisa saya antar. Tapi nanti setelah jam besuknya itu udah dibuka. Ya udah, gue nggak mau tahu. Yang penting Dion bebas saat ini juga. Kalau kalian berdua nggak bisa bebasin Dion, kalian berdua saya laporin ke polisi. Mbak, silakan aja kalau mau dilaporin ke polisi. Karena tuh polisi pasti bakalan mikir, yang namanya kerjaan kita ini ngebantuin kerjaannya Pak Polisi. Tuh, dia betul lagi. Aduh, Pak, daripada lama urusannya kita makin lapar, mendingan Pak Surip bantuin aja deh. Bilangin sama Pak Komandan, kalau Mbak ini kita kasih pengecualian. Saya antar aja dia ke dalam. Tuh, ini juga betul. Siap. Makasih, Pak. Ini pengecualian nih buat Mbak. Udah yuk, saya anterin. Ya. Nih Mas Dion, ada istrinya. Maksa-maksa pengen ketemu. Istri. Dion, aku kangen banget tahu sama kamu. Iya. Lepasin. Stel, lu apa-apaan sih? Lu nggak malu nih diliatin banyak orang? Ih, ngapain perlu malu sama orang-orang miskin biasa-biasa aja gitu? Apalagi Satpol PP itu. Lagian ya, mereka udah nganggap kita tuh udah suami istri. Ngapain perlu malu? Anggap aja mereka nggak ada. Goodbye. Kan kita bukan suami istri. Mak, dia bukan istri gua. Mending bawa keluar. Ih, kok kamu gitu sih? Bukannya kemarin kamu nelpon buat ini kan? Ya tapi lu nggak angkat. Gua nggak suka aja. Di saat gua lagi susah, buset telepon kagak diangkat. Nah, pas lagi gua seneng, buset bisa nongol kali berapa kali blah. Iya. Ih, kenapa sih kamu setiap kita ketemu tuh kamu bikin betein aku tau gak sih? Gimana ya? Ya lagian gue liat muka lu aja, gue bisa langsung kayak nggak bisa tidur semalaman, bisa 2-3 hari. Ya gimana nggak bete? Ya ampun Dion, cuma gara-gara aku nggak suka dengan kegiatan kamu, terus kamu cuekin aku. Ya nggak bisa gitu dong Dion, aku kan sayang banget sama kamu. Kegiatan gue itu prinsip gue, titik, kagak ada koma. Oh ya, prinsip apaan? Maksud lo prinsip ngurusin urusan yang nggak penting itu, iya? Oke, kalau memang lo berpegang dengan prinsip lo itu, lo yakin dengan prinsip lo bisa bebas dari sini? Mbak, bawa keluar deh. Dion! Mbak, udah jangan sentuh-sentuh gue. Lu sahabat gue yang paling baik deh. Kalau tadi kagak ada lu, gue udah gagal. Udah mesti ngulang tuh gue semester depan. Bentar. Kayak familiar gue sama orang yang nangis nih. Gimana aku harus sabar coba? Gue tuh udah usaha bebasin Dion. Tapi Satpol PP itu malah minta jaminan gede banget. Masa sih? Perasaan kan cuma jaminan Pol PP. Nggak sampai jaminan tahanan dong. Iya, aku tahu. Tapi itu beneran. Lo ngebayang nggak sih Dion tuh kayak apa di sana? Dion tuh udah kurus, kering, kucel. Karena dia nggak dikasih makan sama Satpol PP itu. Belum lagi dia disiksa. Oh, kamu tahu nggak? Kebayang nggak sih Dion kayak apa? Nggak tega banget.
sampai segitunya. Iya. Itu apa? Itu tuh Satpol PP-nya. Ini dia nih, Satpol PP-nya yang nangkap dia. Santai dong. Main nuduh-nuduh aja, orang gue ke kampus pengen kuliah. Satpol PP dari mana? Iya, kagak usah ngeliatin gitu dari atas sampai bawah. Iya, emang gue yang nangkep. Kenapa, ada masalah lo? Terus harusnya jelasin dong sama kita. Lo gue kasih tahu ya. Gue aja baru tahu kalau orang yang gue tangkap itu ternyata anak kampus ini juga. Mana gue tahu urusannya baik. Ya gue kan cuman kerja di situ. Gue tuh punya komandan, gue nggak bisa ngelepasin anak orang begitu aja. Ada peraturannya semuanya. Temen kita tuh niat baik, harusnya lo ngelindungin. Gak punya jiwa sosial banget sih, gak solidar, ngerti gak lo? Yaudah, gini aja deh biar kita akur. Gue coba usahain keluarin tuh anak. Tapi ya tadi yang kayak gue bilang, gue bukan bos. Ntar gue bilang sama komandan gue dulu. Jadi gue kagak janji ya. Yaudah, yuk. Kasian banget tuh cewek. Lu tau kan kelakuannya gimana? Kasihan Dion, gimana? Dion main BBQ. Jadi itu teman kampus kamu dan benar-benar membuat basar amal untuk kegiatan sosial. Saya pikir dengan etiket yang baik, seharusnya kita bisa bebasin dia, Pak. Oh, itu nggak bisa. Pertama, dia itu tidak mempunyai surat izin. Dan yang kedua, dia itu melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi. Dan tidak ada lembaga sosial manapun yang bisa menjamin kebebasan dia. Kecuali kalau kamu mempunyai rekomendasi dari kampus kamu. Paham? Iya sih, Pak. Emang idealnya seperti itu. Tapi nggak bisa apa, Pak? Kalau Bapak bantu supaya nggak jadi rumit kayak gitu. Fatma, bagaimana kalau dia bebas dan dia ajak teman-teman sekampus ini untuk melakukan kegiatan sosial lagi? Apa kamu bisa jadi jaminan? Ya udah, sekarang kamu pergi dan bilangin sama teman-teman kamu, ya? Siap, Pak. Dion, gue emang sengaja pengen nyari kalian nih. Sorry ya, gue baru tahu gitu. Kalau ternyata lo berdua tuh anak kampus gue juga. Ya, jadi gue baru ngerti masalahnya. Ternyata bazar amal yang lo adain itu semua emang dengan etikat baik. Gue yang salah, gue minta maaf ya. Terus tadi gue juga langsung ketemuin Pak Komandan gue untuk bebasin kalian, tapi ternyata jaminannya nggak cukup kuat. Jadi kalian tetap aja nggak bisa bebas. Makasih ya atas pengertian lo. Iya, tapi kayaknya pengertian lo aja nggak cukup deh. Kalau gue ke kampus lagi, pasti mereka bakal protes banget sama gue. Terutama cewek lo tuh. Cewek? Oh, Stella maksud lo? Iyalah, siapa lagi? Cewek lo nuduh kita yang enggak lagi. Makin pusing deh ini urusan gue. Yaudah, nggak usah dipusingin. Kalau omongan dari dia, nggak usah masukin dalam hati. Lagian dia bukan cewek gue. Iya, Dion udah putus sama Stella. Karena Stella penjilat dan suka ngerenain orang. Bahkan, Stella yang ngasut bokapnya Dion buat masukin kakeknya Dion ke panti jompo. Parah. Ya, tapi ada untungnya juga sih kakek gue masuk ke panti jompo. Jadi gue bisa lihat gimana susahnya lansia di sana. Dan itu yang bikin gue jadi berinisiatif untuk bikin basar amal. Tapi ya sebelum Satpol PP ditertibin sama anggota lo. Oke. Iya, gue ngaku salah. Makanya gue udah niatin, kayaknya bakalan malam ini deh gue nebus semua kesalahan gue sama kalian. Neng kok belum pulang, Neng? Iya kan, Nay lagi pas kebagian jaga piket juga. Kebetulan dong. Akhirnya kita jaga piket berdua nih, Pak ya. Berarti impianku terlaksana.
Aduh, tapi kok kayaknya Ayah rada-rada ngantuk nih. Gimana kalau kita main satu permainan biar nggak ngantuk gitu? Wah, Permainan begitu. ih boleh. Pada bapak kan suntuk banget mukanya kan. Kita Iya. permainan yang bikin nggak ngantuk apa ya? Oh, saya tahu. Mendingan kita lomba kagak tidur. Saya hitung sampai 10 ya. Oh. Oke. Tutup mata aja. Ketiduran apa enggak? Gimana? Ah, ya nggak mungkin lah kalau cuma tutup mata aja Gampang ketiduran. dong. Ayo. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3, 4. Habis 4 berapa? 5. Terus 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Mainannya begitu dong. Kalian kenapa ketawa-ketiwi di sini ya? Ini Pak, biar nggak ngantuk. Pak, biar rileks sedikit aja. Bercanda doang. Kalian tahu nggak? Saya baru lihat dengan mata kepala saya sendiri ada orang yang keluar dari sini. Ya, ngarang. Udah jelas saya dari tadi berdiri di sini, standby. Nggak mungkin lah. Betul tuh Pak. Saya kan nemenin Pak Surip jaga piket di sini. Surip, Fatma, saya lihat dari pos penjagaan ada orang yang keluar. Hah? Oh, Kayaknya nggak ada sih kalau dari pos ini. bayangan tab. Yakin ya? Coba kalian periksa dia. Oke, siap. Takut. Ayo. Bapak dibilangin nggak ada apa-apa di dalam. Aman, Pak. Masa nggak percaya sama Surip? Iya. Jadi siapa tadi yang keluar dari sini? Ya orang lewat kali, Pak. Tahu nggak, Pak? Halusinasi. Bisa aja deh Pak Surip. Udah Pak, tenang aja. Kagak usah tegang-tegang, aman semua. Aman. Orang bukannya takut sama saya, Pak. Tapi enak. Udah ngelawan, bikin acara nggak ngasih tahu, pakai kabur lagi dari rumah. Mau kamu apa? Uang? Papi bisa kasih. Mau sampai kapan sih Papi ngomong soal uang? Dion nggak butuh uang, Pi. Yang Dion butuhin perhatiannya Papi. Kamu ini sudah dewasa. Jadi bukan perhatian yang jadi masalah. Seharusnya kamu ini bersyukur. Seusia kamu, Papi itu hidup susah, tahu? Waktu seusia Papi, kakek nggak pernah perlakuin Papi sama kayak Papi perlakuin Dion saat ini. Baru dikurung seminggu, kelakuan kamu udah kayak anak jalanan. Mendingan kamu terus-terusan aja di sana. Oh, jadi Papi nggak suka Dion pulang? Ya udah Dion pergi. Aduh, Om, kok ngomongnya kayak tadi sih, Om? Kan semuanya jadi kacau. Dion, tunggu. Dion, kamu benar-benar nggak pergi kan? Kali ini iya. Gue udah muak sama sifatnya Papi. Tiga-tiganya dia masukin ayah kandungnya sendiri ke Papi. Apalagi gue, anak kandungnya sendiri. Nggak mustahil dia bakal ngusir gue. Semua ini karena lu. Iya, Dion. Gue minta maaf, tapi lo tenang dulu deh. Lagian yang gue lakuin ini, semuanya demi kebaikan kalian. Dan kamu harus tahu, Dion, papi kamu itu gampang darah tinggi. Jadi wajar dong dia itu gak dikit-dikit marah. Dan kamu harus ngertiin papi kamu yang seperti itu. Kamu sabar ya. Gue udah gak sabar. Gue bakal buktiin ke Papi dan juga ke lo. Kalau gue bakal survive, gue bakal berhasil. Thank you ya men ya. Kalau nggak ada lo, gue bisa tidur di taman kali. It's okay bro, sama-sama. Pokoknya pintu rumah gue terbuka buat lu 24 jam, 7 hari 7 malam. Thank you. Fatma. Lo lagi berdua. Tunggu. Gue udah gak ada utang kan ya? Kita udah lunas kan? Bukan itu yang gue mau bahas. Kirain. Gue cuma mau bilang sama lo, makasih karena udah bantuin kita. Thank you ya. Yaelah, sama-sama kali. Lagian gue yang sebenarnya utang minta maaf. Sorry ya, akhirnya jadi kedua kalinya tuh gue ngegagalin acara bazar amal kalian. Nah, karena itu lu gue panggil.
gue mau minta tolong sama lo buat bagiin poster ke semua anak kampus. Gue mau bikin basar amal. Dan kali ini harus berhasil. Gue gak pengen gagal lagi. Ya udah, karena gue punya utang salah sama lo berdua, gue mau bantuin deh. Oh iya, gue lupa. Sama sekalian, gue pengen anggota Satpol PP lu buat jaga keamanan. Bisa nggak? Karena kegiatan lo pada itu sebenarnya positif, mudah-mudahan gue sama teman-teman gue nanti bisa bantu deh. Yaudah kalau gitu kita ke pos panitia dulu ya. Boleh. Yuk. Mendingan gue bantuin kali ya. Kalau menurut gue sih, ini diselang-seling kuning, pink. Nah, terus kita pilih lagi nih, pasti laku. Dion! Dion! Kaulah yang terbaik untukku. Ku percaya. Sini kamu. Kenapa sih kamu jadi kayak gini? Kenapa kamu hindar mulu dari aku? Kan gue udah bilang sama lo, mending kita tuh jaga jarak. Iya, nggak bisa gitu juga dong, Dion. Aku kan datang ke sini spesial buat kamu, bantuin kamu juga. Hah? Bantuin gua? Semenjak kapan lu peduli sama acara sosial kayak ginian? Iya, sejak sekarang. Ya sih, memang aku selama ini salah. Aku cuek dan aku mentingin diri sendiri. Tapi kali ini aku mau berubah, Dion. Please kasih kesempatan gue ya. Serius? Serius, please. Ya udah kalau lu serius, lu bantuin Joni sama Surani tuh nyusunin barang di pos. Bantuin Surani sama Joni? Iya. Ya udah. Oke deh, siap. Udah deh. Fatma. Loh. Kemana nih orang? Fatma. Kita belanja yang banyak ya Bang ya. Kita senang ya. Bisa jalan bareng-bareng. Mudah-mudahan si Fatma ada di mari ya. Istri udah kanan kiri, masih mau nambah juga Bang. Baru kiri kanan. Temen gue aja 4 bininya nggak apa-apa. Fatma. Halo Pak Haji. Ke bazar juga nih. Aye mesti ngejagain nih. Ya, aye kerja dulu yuk. Assalamualaikum. Lu pada diem aja di mari ya. Gue ada urusan ya. Tapi Bang. Udah jangan porot. Kagak Bang. Udah. Fatma. Bang. Sampai kapan sih hidup gue kayak begini mulu? Tuh aki-aki kagak ada capeknya ngerjain banget sih. Ngedeketin mulu. Kagak sadar usia banget sih. Gue kan gini-gini juga pengen ngerasain pacaran sama yang muda. Kali dia udah punya bini 2 kayak gitu, masih aja ngejar-ngejar. Kalau lawan dia, kita bisa kalah saing. Yang ada, kita nggak disayang lagi sama Pak Haji. Bener, emang si Fatmanya aja tuh dia nantangin kita. Kecentilan lagi. Ketan gua banget. Yang dimaksud ibu-ibu, Fatma yang itu tadi yang lewat. Eneng kenal sama dia? Iyalah. Kalau Eneng kenal, bilangin ya sama temen Eneng. Bilangin jangan deketin laki kita nggak suka. Bener. Nggak suka? Ya iyalah, orang laki kita mau direbut sama dia. Kayaknya seru sekali nih.
gue bisa manfaatin ibu-ibu ini buat bikin malu Fatma. Ada Dion, ganteng, tapi ada Stella ngedeketin. Mana romantis banget. Fatma. Waduh. Tahu aja tempat romantis. Iya, lu ngapain sih ikut-ikut kesini? Ini kan tempat favorit gua. Apa? Sama kayak gua dong. Ini mah tempat favorit gua banget. Di saat gua lagi putus, di saat gua lagi galau, gua pasti di sini merenung. Kapan jodoh gua datang ya? Ah, masa bisa samaan sih? Ada apa? Wah, lu ngaku-ngaku nih pasti. Ya, mana gua tahu. Ini tempat favorit lu juga. Dirimu, ku rela sanggup mati karenamu. Bagaimana aku tak menggila Fatma. karena aku kehabisan kata untuk ungkapkan lebih dari Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya, ngomong apaan? Kok jadi panas ya? Panas nggak? Kagak ada angin sih. Lumayan. Sampai mati memang sungguh cinta itu gila. Aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya, jangan kelamaan. Keringet nih. Aduh. Jadi gitu ya? Lu juga suka gitu? Apa? Ya iya. Aku kan udah bilang kalau aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya, gue juga suka malah. Waduh, pakai acara mati lampu lagi. Padahal acara lagi enak-enaknya. Oh ya, gua harus nyelamatin sumbangan tadi. Wah, alhamdulillah masih ada. Gua pikir hilang. Tempat dulu nih. Tempat gimana nih? Tempat dulu ya. Kita ketahuan gak nih? Ya Allah, ketahuan nih. Mudah-mudahan kagak ketahuan kita. Iya. Hah? Malah kata semangatnya. Tadi orang di sini. Maleng! 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 Oh, ada maling. Kota Sumana hilang. Mana? Malingnya mana? Kerain gue. Tapi di sini. Malingnya di sini. Mana mungkin maling di atas meja? Ada maling yang ngambil. Ada yang maling ngambil kotak sumbangan. Oh, kotak sumbangan. Bilang yang jelas. Aduh, gimana sih keamanan di sini? Kotak keamanan jadi hilang kan? Terus mana? Ya. Ada apaan sih? Ada mana aja lo? Tadi gue udah urusan sama Fatma. Ya nggak bisa gitu dong. Fatma
kerja di sini. Tuh kan kotak amalnya jadi hilang. Lo tau nggak isinya berapa? Jutaan. Emang lo bisa ganti apa? Hilang. Wah gawat, berarti ini sabotase nih. Yaudah, sorry. Mungkin ini kesalahan gue minta maaf. Tapi mendingan kita nyebar sekarang juga buat nyari. Mumpung belum terlalu jauh nih pasti pelakunya. Iya. Oke. Iya. Kayaknya nggak perlu. Kan udah jelas kalau Fatma yang salah. Karena nggak jaga keamanan di sini kan? Ya kan? Bener kan? Nggak perlu gimana? Ya nggak perlu lah Dion. Ya kalau kita ada di sini, kita nggak nyebar, malah malingnya bisa kabur. Itu benar. Iya. Udah deh, kita nggak punya banyak waktu. Mending kita cari aja sekarang. Ayo. Kayaknya itu mereka tuh yang ngambil kotaknya. Yuk, baik, jaga. Mau kemana? Mau kabur kemana? Mau kemana? Gak bisanya ya? Kabur. Sini gak? Awas nih ya, kalau sampai ketahuan siapa yang melakukan ini, Hah? Bisa diam gak sih? Siapa sih penasaran? Empo ini kurang kerjaan kali ya? Kamu kenal? Udah deh, mending kita bawa aja sidang sana. Yaudah. Bang, abang jangan marah ya. Kan Ayah bilang gara-gara dia, Bang. Lah, ibu-ibu ini enak aja nuduh ya. Udah dibilang bukan gue, tetap aja nuduh gue. Mbak, ini kan idenya Mbak kan? Mbak kesel gara-gara gebetan Mbak ngejar si Fatma kan? Bener kan? Terus ibu-ibu ini nggak kesel juga sama si Fatma. Gara-gara Pak Zulkifli ini penikan si Fatma. Ibu-ibu juga kesel kan? Jadi jangan salahin gue dong. Astaga ya ampun. Empom-empom ini bagaimana sih? Perasaan waktu itu Ayah udah pernah bilang deh. Ayah tuh kagak suka sama Pak Haji. Ini mah gara-gara lu juga. Oh, jadi ceritanya lu berdua cemburu sama si Fatma. Gua nggak mau tahu. Sekarang juga lu minta maaf sama si Fatma. Ayo, buruan minta maaf. Ya udah kalau gitu untuk semuanya kita minta maaf ya. Terutama sama Fatma. Minta maaf nih yang punya acara. Maafin ya. Maafin ya Bang. Ayo kita pulang. Udah sana. Jangan bikin onar lagi. Tombok kurang kerjaan ya. Pak Haji. Untung saya masih sabar. Yang penting kotak sumbangannya masih aman. Betul itu. Ya, cuman jumlahnya. Mendingan kita cek sekarang ya. Boleh. Ya, hitung aja lagi. Masuk aja deh. Aku jaga-jaga juga deh. Itu sih lucu banget. Kamu kok bukannya malah kasihan sih sama aku? Aku dideketin sama aki-aki tua bangka kayak gitu. Jadi bener, kamu tuh dijodohin sama aki-aki. Iya. Itu aki-aki pinter banget matanya. Tahu aja kalau yang bening. Udah puas belum ketawainnya? Enggak. Gue janji, gue nggak akan ngetawain lu lagi. Mulai saat ini, detik ini, malam ini juga, aku nggak akan membiarkan ada satu cowok yang ngedeketin kamu, terus gangguin kamu. Aku langsung sikat. Aku ini jago karate soalnya. Oh gitu. Iya dong. Jadi ceritanya mau ngejagain Satpol PP nih? Yakin? Ya, yakin banget. Emang kenapa nggak harus yakin? Makasih ya. Om pokoknya nggak boleh diem aja Om. Si Dion tuh lagi dimanfaatin sama si Fatma untuk ngebayar hutang-hutang keluarganya. Dion udah gede buat mikirin masalah itu. Jadi kamu nggak usah lah ribut kayak begitu. Iya Om, Stella tahu. Stella tuh gak bercanda Om. Coba Om pikirin deh, sejak kapan si Dion tuh jadi anak pembangkang? Ya sejak ketemu si Fatma itu Om. Karena si Fatma itu ngasut si Dion untuk jadi anak pembangkang. Lagian ya Om, kalau si Dion itu nggak ngebangkang sama Om, ngapain dia ngabisin uang di ATM yang dikasih Om itu? Sampai ludes. Oke, Om dengerin kata-kata kamu. Tapi Om nggak akan percaya gitu aja. Kita harus buktikan kebenarannya. Nggak nyangka dosennya Fatma capek-capek mau datang kemari. Ada kabar apa sih Pak? Apa si Fatma bikin ulah di kampus? Kemarin ya Fatma dituduh nyolong. Tapi kan masalahnya udah clear Pak. Terus malingnya Fatmanya nangkep. Oh ya? Iya Pak.
cuma salah paham doangan. Si Surti sama si Marni tuh yang udah nuduh Fatma katanya godain lakinya. Padahal Haji Kipli yang kedemenan banget Pak sama si Fatma. Tapi Fatmanya kagak mau Pak. Nah Haji Kipli itu seumuran sama almarhum babenya si Fatma. Maksud ibu Haji Kipli sama Fatma ada hubungan? Kayak pacar gitu? Bukannya pacaran Pak. Justru Haji Kipli itu mau ngelamar si Fatma. Ya saya kan kagak bisa nolak. Habis bagaimana Pak? Selama ini kan yang biayain si Fatma kuliah itu Haji Kipli. Ya saya sendiri gimana? Orang saya kagak punya duit. Alhamdulillah. Sekarang Fatma udah kerja Pak. Jadi Pol PP begitu. Ngamanin kota. Terus dia juga pacaran tuh Pak sama si Dion. Nah si Dion itu anaknya orang kaya. Ya mudah-mudahan aja Dion sama Fatma tuh pacarannya langgeng. Nah, jadi ada alasan tuh Fatma buat nolak Haji Kipli, Pak. Begitu ceritanya. Saya tahu kamu lagi ada masalah. Tapi jangan jadiin Dion jadi tameng kamu dong. Tapi saya beneran sayang sama Dion, Om. Ini ada cek 100 juta. Kamu dan keluarga kamu pasti sangat membutuhkan uang ini. Tapi dengan satu syarat. Lupakan Dion untuk selama-lamanya. Ya Allah. Kenapa banget sih bapaknya Dion berpikir kayak gitu? Padahal gue kan bener-bener peduli sama anaknya. Bener-bener sayang. Gak seburuk yang dia pikir kayak gitu. Ya. Mana mungkin sih gue cuma mau morotin dia doang. Kebangetan banget sakit hati gue. Kesal. Lu tuh gak tahu apa-apa, Yon. Babe lu tuh udah jahat banget sama gue. Tega banget dia nyakitin hati gue. Gue dibilang cewek gak bener. Gue emang miskin, cuman gak kayak begitu caranya. Kenapa? Surti kemarin jatuh di kamar mandi. Aduh, kemana sih dia nih? Dihubungin susah banget lagi. Nah, Seruni pasti tahu nih. Emang jadinya gitu deh Ketula. Kasihan banget. Seruni. Iya. Hah? Lihat Fatma nggak kemana? Gue juga nggak tahu nih. Gue dari tadi nyariin dia, tapi kayak dia nggak mau angkat telepon gue deh. Sama kayak gua, udah 2 hari nih dia ngilang. Emangnya kenapa Fatma? Gua nggak tahu men. Lo? Gue juga nggak tahu. Tapi kayak lo harus temuin dia deh. Aneh banget sih. Padahal kemarin baru juga senang-senang. Tiba-tiba dia yang ngilang gitu aja. Emang ada masalah? Ya masalahnya itu lo. Udah deh, mendingan lo temuin dia. Kayaknya harus ada yang diomongin. Ya udah deh, gue cabut ya. Udah ya, Bro ya. Siap. Bye. Ada fase dulu dia, hampir telat kita. Oh iya bener, ya ampun dia ya. Buset. Wah, masih berani kesini. Pengen tangkap lagi lo? Enggak apa-apa. Saya kesini mencari Fatma. Fatma? Ada urusan apa sama Fatma? Hah, kok tanya sama gue? Tanya sama bukan lo. Kok nanyanya ke papi saya? Gara-gara bokap lo. Dia lagi kepikiran lo. Hah, mikirin kata-kata bokap lo. Papi saya ngomong apaan ya Pak ya? Ya, mana gue tahu. Gue lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo kesini? Hah? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Gak perlu deh. Nyak, tolong bilangin deh. Suruh pulang aja. Hati lagi perih. Masih perih benar. Biarin ya. Ini urusan gua. Gua yang mengurusin ini. Kita urusan di luar.
Maaf Pak, saya nggak ada urusannya sama Bapak. Enak aja lo. Orang yang nyakitin hati Fatma berarti nyakitin hati gue. Lu mau apa? Mau jurus ini atau mau jurus ini? Maaf Pak, saya nggak berani ngelawan orang tua. Udah kalau gitu, panggil babe lu ke sini. Biar gue ngomong langsung sama dia. Enak aja ngejelek-jelekin si Fatma. Si Fatma itu orang baik tahu, pintar. Makanya gue rela ngeluarin dana buat dia. Masa babe lu bilang Fatma itu matre? Kalau dia matre, gue dari dulu diporotin sama dia. Matre? Babe lu bilang begitu sama Fatma. Malah dia nyuap Fatma untuk ninggalin lu. Lu jangan mentang-mentang orang kaya. Gue juga kaya di sini. Papi saya ngomong seperti itu ke Fatma. Iya. Ya udah Pak, saya minta maaf banget sama Bapak. Kalau gitu tolong sampaikan ke Fatma, bilang kalau saya permisi. Iya, ntar gue sampaikan. Pak Haji, makasih banyak ya. Udah belain Ayah. Iya, Mak. Ini gue lakuin karena gue tahu siapa lo. Dan gue merasa bangga kalau bisa ngebantu lo. Gue bangga pada diri sendiri. Makasih Pak Haji. Tapi itu bukan berarti tentang lamaran Ayah bakalan... Udah, gak usah dipikirin. Semua tenang aja. Lo selalu ingetin wajah almarhum istri gue. Wajah lo mirip banget. Ini fotonya. Coba lihat, Mak. Mana nih, Mak? Susah amat nih, Mak. Emang di mana naruhnya? Ini. Maklum, Mak. Susah, Mak. Hah? Iya, bener. Neng, mirip sama lu, Neng. Lihat tuh. Buset. Iya ya? Iya, Pak Haji. Sekarang Fatma ngerti dah kenapa Pak Haji bersikap kayak begitu. Sosok almarhum istri Pak Haji. Soalnya kan lamaran Pak Haji kayaknya kagak bakalan... Udah, lu tenang aja. Lupain aja semuanya. Nih Pak Haji, makasih banyak ya Pak Haji. Ya. Bang Haji, makasih ya. Iya. Papi nggak pantas ngomong seperti itu ke Fatma. Nggak pantas. Terus yang pantas menurut kamu apa? Ini yang sepantasnya Papi lakuin buat ngelindungin kamu dari keluarganya Fatma. Ngelindungin apanya, Pi? Itu menghina namanya. Diam lo. Ini semua gara-gara lo. Papi lupa ya, gimana rasanya berjuang waktu kuliah dulu. Sama halnya Papi lupa soal perjuangan kakek buat membiayai kuliahnya Papi. Tapi satu hal yang Papi lupa, sesibuk-sibuknya kakek nggak pernah lupain Papi. Dion. Tapi gara-gara takut miskin, aku jadi lupa kalau harta itu bisa aja pergi. Tapi enggak dengan yang namanya keluarga. Maafin dok, ya. Dok udah banyak salah sama saya. Iya, Ayah maafin. Dion, maafin Papi juga ya. Iya, Pi. Dion juga minta maaf sama Papi. Papi janji, mulai hari ini kita bawa pulang kakek kamu ya. Ayo. Nak Fatma, saya minta maaf karena sudah melakukan hal kemarin yang seharusnya nggak saya lakukan. Sudahlah Om. Dari sebelum Om minta maaf juga sama keluarga aku udah dimaafin kok. Terima kasih Fatma. Terima kasih juga Om karena udah datang ke sini. Kalau kamu mau melanjutkan hubungan sama Dion, silahkan aja. Terima kasih lagi Om buat dukungannya. Iya. Dion.
Sombong banget sih, main lewat-lewat aja. Emang lo gak kangen ya sama gue? Masya Allah. Sorry. Tadi tuh gue lagi fokus sama foto lu. Gak mungkin lah, gue gak kangen sama lu. Gue kangen banget kali. Bisa aja. Emang iya. Dilewatin, parah banget. Oh iya. Gue pengen ngomong sama lu. Sini deh. Apaan sih? Ini kemarin aku udah baikan sama papi. Terus kakek juga udah pulang ke rumah. Oh ya? Yang jadi masalahnya ini di sini. Kok malah masalah sih? Kenapa sih? Kalau aku pergi kuliah, papi pergi kerja, kakek di rumah sendirian, nggak ada yang nemenin. Tuh, gue lagi bingung tuh. Ya, basi lu. Udah hafal deh gue. Bilang aja nggak usah pakai gengsi. Kamu mau minta tolong sama aku kan, supaya aku bisa bantu jaga kakek di rumah. Kebaca. Ya, kalau lu nggak keberatan sih. Basi. Ya udah, kapan nih jadinya kamu mau kenalin aku sama kakek? Udah besok ya. Sebelum kita kuliah, kita ke rumah. Siapa takut? Kenapa ya? Kok kalau di foto kamu jauh lebih cantik ketimbang asli? Mana sih foto apaan? Ih, ya udah pacaran aja sama fotonya tuh sih. Sekarang nggak usah ketemu aku ya. Ya Udah. Ini sana pacaran aja tuh. Kagak mungkin lah, ini kan kagak hidup. Kali ini yang hidup. Ya, katanya ganti gitu. Papi. Ya. Halo Om. Om senang kamu mau datang ke sini dan Om harap kamu bisa anggap rumah ini seperti rumah kamu sendiri dan lupain masalah-masalah kita yang udah lewat ya. Ya pasti dong Om. Makasih ya Om. Sama-sama. Oh iya, kakek mana Pi? Kok gak kelihatan? Sebentar ya. Itu kayak kamu. Fatma, kenalin, ini kakek aku. Halo Kek, aku Fatma. Ganteng kan? Lucu ya. Emang lucu kan tampangnya kan? Fatma, kamu tolong jagain kakek ya. Sementara Om ke kantor. Dengan senang hati Om. Jagain gue ya. Papi kantor dulu ya. Iya Pi. Sampai ketemu lagi Om. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pi. Iya. Kakek sukanya makan apa? Ya, kakek mah apa juga mau. Bener ya, apaan aja ya? Iya. Kakek mah nggak neko-neko mau makan apa juga iye. Kamu juga belum pernah kan nyobain masakan aku? Kakek kalau gitu makan paginya aku bikinin ya. Boleh. Terus aku suapin, tapi harus dihabisin. Iyalah. Janji ya? Pasti enak. Janji gini dong. Kek. Ya, pasti. Itu kayaknya. Kalau gitu, kakek mengelamar kamu juga. Kok ketawa? Kalian serius beneran? Iya, serius. Kek. Tadi kakek ngomong apaan? Ayo kakek ngaku. Kakek bilang sama dia tadi ngomong apa? Enggak, kok Apa perlu aku yang bilang ya? Katanya kakek mau ngelamar aku gara-gara si Paji. Kakek, ini kan cucunya sendiri. Tega banget kakek. Enggak, cu. Kakek cuma bercanda aja tadi. Hampir dibahas nih cucunya. Serius nih. Kakek jadi kakek. Ayo, kakek lagi apa sih? Hah? Aku mau tahu dong. Ini foto almarhum nenek kamu waktu masih muda. Ih, pasti kakek lagi ngebayangin dulu pas lagi keren cincin terus nikah ya. Tapi fotonya kayak kamu, persis kamu, foto nenek kamu. Coba lihat. Cantik kan? Cantik. Iya kali ya, versi tempo dulu. Cantik kek.
Hebat milihnya. Sama kayak cucu kakek juga. Makasih kakek. Kakek aku lucu banget kan. Kelihatan dari mukanya tuh emang dari dulunya udah ganteng. Rasanya nggak pengen pulang deh. Abis ngobrol sama kakek kamu tuh menyenangkan banget. Sama kayak ngobrol sama cucu. Tapi kalau buat ngerawat kakek kamu di rumah ini, kayaknya aku nggak bisa deh. Kenapa? Pekerjaannya terlalu berat ya? Enggak, bukan itu. Tapi ini masalah ada di kita. Kita ini kan punya hubungan khusus. Kayak nggak mungkin aja aku tinggal di rumah kamu. Nggak enak lah. Lagian kan aku nggak tinggal di sini. Iya, tapi aku juga punya alasan yang kedua. Tadi aku habis ketemuan sama Pak Daus. Terus Pak Daus bilang sama aku, Pak Daus masih butuhin aku di Satpol PP. Bahkan dia katanya mau ngejadiin aku anggota tetap Satpol PP. Kenapa sih? Kok respon kamu kayak gitu? Kamu nggak setuju ya? Enggak lah. Pokoknya apa yang kamu lakukan, aku bakal dukung. Gue minta lo tinggalin Dion sekarang juga. Mbak, lihat-lihat tempat dong. Ini kan tempat kerja. Eda main labrak-labrak aja. Dengar ya, lo pikir lo bisa ngeco gue? Iya. Emang sih saat ini Om Mandoko sama Dion itu nilai lo gadis baik-baik. Tapi penolakan lo untuk ngurusin kakeknya Dion itu udah jelas-jelas kalau lo nggak peduli sama keluarganya Dion. Yang lo pentingin Dion doang kan? Emang iya sih, Fatma itu nggak bisa ngurusin kakek. Emang lo bisa? Oh ya tentu bisa lah Dion. Bukan kemarin-kemarin aku juga yang bantuin kamu, iya kan? Kamu kasih kesempatan aku dong untuk memperbaiki hubungan kita. Kalau perlu, kamu kasih kesempatan aku untuk merawat kakek kamu juga. Aku juga mau kok. Oh gitu. Ya udah sekalian aja nginep di rumah gua biar gampang ngurusin kakek. Serius? Serius banget. Kamu beneran baby? Iya. Oh makasih. Dadah. Duh, sore mana sih? Ya gitu aja cemburu. Ya udah biar sama-sama adil. Sini gue cium. Enak aja main adil-adil. Karena dia satu, gue harus lebih banyak. Mwah. Mwah. Malu-malu mau. Mentang-mentang kepedean lu, sok ganteng lu. Liatin aja, nggak bisa cara kasar, cara halus gua main. Liatin tapi. Kamu yakin mau ngerawat kakek? Oh tentu dong Om. Kalau perlu Stella bakal jaga kakek 1 kali 24 jam. Dan lagian kakek ini sudah saya anggap kakek Stella sendiri Om. Ya kan Kek? Ya udah kalau gitu kamu bisa mulai dari sekarang. Oke Om. Ayo Kek kita jalan-jalan, kita lihat taman yuk. Mari Om. Ya. Kok susu? Kan kakek mintanya sirup. Kek, tadi kakek minta susu Kek, bukan sirup. Sirup? Kakek minta susu. Sirup? Ya udah deh, Stella bikinin ya Kek. Kakek tenang di sini ya. Dirimu ku rela sanggup mati karenamu. Bagaimana aku tak menggila. Nih, sirupnya sudah datang Kakek. Serah Kakek minum ya. Kok sirup? Kopi. Ya ampun Kakek tadi minta susu. Terus saya kasih susu, Kakek minta sirup. Terus sekarang sirup. Kopi. Kakek minta kopi. Iya kakek minta kopi, bukan sirup. Tadi Kakek minta sirup Kek. Kopi. Ya udah deh Stella bikinin ya Kek. Kopi spesial buat Kakek, oke? Kopi spesial buat Kakek sudah datang. Rujaknya mana? Ya ampun Kakek tadi minta susu terus sirup. Terus sekarang kopi minta rujak. Kakek ngidam ya? Rujak? Kakek minta rujak. Ya ampun Kakek. Kopi, Kakek minta kopi bukan rujak. Rujak?
Ya udahlah kakek, rojeknya nanti ya belinya. Stella lelah kakek. Halo kek. Kenapa nih, Stel? Pakai lo nih. Nanya lagi. Oh, jadi kalian berdua kerjasama kompak banget ya, bagus. Saya lelah hari ini gara-gara kakek kamu Dion. Oh ya, jadi si Stella itu nggak jadi sama kakek? Ya Ya ampun. Kakek udah deket banget sama kelakuannya Stella. Terus emangnya kenapa sih? Waktu dulu itu Stella ya bujukin papi. Katanya kalau kakek masuk di panti jompo itu ada yang ngurusin. Jahat banget sih Stella. Oh iya, terus selama kakek di rumah, akhirnya yang rawat kakek siapa dong? Alhamdulillah sekarang kesehatannya kakek udah semakin membaik. Seneng banget. Terus keluarga juga udah mendukung. Papi aja sampai cuti buat nemenin kakek. Oh ya? Iya. Pantesan sih cepat sembuh. Emang sebenarnya kan yang paling dibutuhin tuh kayak dukungan keluarga gitu. Bener banget. Terus sekarang Ada apa sih ini pegang-pegang? sekarang udah gak ngambek lagi kan? Oh iya. Sekarang udah gak di rumah. Udah, jangan ngambek dong. Masa kita nggak jadi double date? Tunggu. Jangan bilang udah pada tahu. Kok double date sih? Lu kagak cerita-cerita ya sama gue ya? Pajak jadian gimana nih? Wah, kebangetan. Udah gak usah marah-marah. Ya mereka jadian biarin aja. Iya sih. Tapi wah, kagak diem-diem nih bocah. Jadinya saya. Capek ya, Kek? Hah? Enggak. Kita istirahat dulu deh. Iya dong. Tahu nggak Yon? Tadi itu kakek tuh janji sama aku mau ceritain waktu Dion masih kecil. Dia kan Dah. ceritain dong. Nggak usah. Itu mah nggak penting. Dan kau hadir. Sepertinya Dion sama Fatma sudah menemukan kecocokan. Nggak ada alasan lagi buat saya untuk menolak hubungan mereka berdua. Nah, Bapak itu harusnya sekarang udah insaf. Nah, sekarang kan udah jelas kan Bang Haji ditolak mentah-mentah jadi calon suaminya si Fatma. Jadi nggak usah datang lagi ke sini. Iya, bener. Nah, itu dia calon benerannya. Lebih pas, mudaan, ganteng lagi. Dan yang penting bukan laki kita, Po. Iya kan? Pastinya. Aman, Po, aman. Iya bener. Urusan sama Fatma udah selesai, Pak Ji. Iya, tapi udah selesai. Akhirnya si Fatma milih lu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan. Silakan duduk. Ayo, Pak. Kita mau acara apaan sih? Nggak bohongin aja ya? Hah? Mau main rahasia-rahasiaan? Kenapa pada rapi-rapi itu datangnya? Maaf ya Fatma, emang bohong dikit. Ya sebenarnya mah acara makan-makan, tapi yang utama itu acara... Fatma, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Fatma, aku mau ngelamar kamu untuk jadi istri aku. Setelah kamu tamat kuliah, kita langsung nikah. Dion, kamu serius mau ngelamar aku? Iya, aku serius. Tapi emangnya kamu nggak takut sama aku? Aku ini Satpol PP loh. Iya, ngapain harus takut? Karena hati aku tuh udah dirahasia sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama aku, jadi istri aku?
Serius kamu mau? Ya Dion, aku mau jadi istri kamu. Sempurna denganmu selama-lamanya. Bawa yang terbaik untukku. Kamu ya? Kamu bangga aku. Kamu malu banget. Kini ku ingin hentikan waktu.